Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilatur Rahman. Saya dari kelompok 7 kelas B nomor urut 23. Nama saya Yosono Frusisilo, saya dari kelompok 7 kelas B, absen nomor 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Syahid Abdullah, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Dipojo Rahmat. Kami dari kelompok pertemuan 13 akan menjelaskan mengenai legal perspektif. Ya, berikutnya kita masuk ke subbab pertama dalam pembahasan legal perspektif. Pembahasan pertama mengenai legal perspektif adalah mengenai kesalahan komunikasi saat masa krisis. Kesalahan komunikasi ini seharusnya mampu dihindarkan untuk bisa mengatasi masa krisis dalam sebuah manajemen. Mari kita masuk ke poin pertama. Hal pertama yang dilakukan saat berkomunikasi krisis adalah mengutamakan investigasi terlebih dahulu, baik investigasi internal maupun investigasi eksternal, terhadap keadaan krisis yang sedang terjadi. Perusahaan tidak seharusnya mengakui untuk bertanggung jawab atas keadaan yang sedang terjadi. Poin kedua adalah kesalahan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi pada masa krisis adalah berspekulasi. Dalam keadaan krisis, seorang yang ditunjuk sebagai opinion leader seharusnya menghindari spekulasi tentang keadaan yang sedang terjadi. Orang yang ditunjuk sebagai opinion leader tersebut harus bisa menguasai keadaan dengan memberikan fakta yang diperoleh melalui proses analisa dan investigasi yang sudah dilakukan. Uniknya, terkadang jurnalis itu sering membuat pertanyaan yang menjebak, yang pada akhirnya membuat opinion leader tersebut berspekulasi terhadap keadaan yang sedang terjadi, dan justru akan memperburuk keadaan krisis pada saat itu. Selanjutnya adalah peran pengacara di saat masa krisis. Dalam penanganan krisis dalam sebuah perusahaan, peran seorang pengacara antara lain adalah untuk melindungi perusahaan dari tuntutan pidana, melindungi perusahaan dari kewajiban di masa yang akan datang, melindungi sumber daya yang bekerja di dalamnya, melindungi posisi perusahaan dengan perusahaan asuransi dan pemerintah selaku regulator, serta melindungi dokumen penting daripada perusahaan. Pengacara akan menjadi penasihat hukum bagi perusahaan jika terjerat dalam kasus hukum. Selain itu, pengacara juga membantu perusahaan untuk melakukan penyelidikan internal atas sebuah insiden yang menimpa perusahaan agar memiliki kedudukan hukum. Nah, tugas lainnya seorang pengacara juga bisa menilai apakah informasi yang disampaikan mengenai sesuatu yang sedang terjadi tersebut dengan perusahaan kepada publik terdapat kesalahan atau tidak. Nah, dalam penyampaiannya sehingga meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Tentu analisa dilakukan dalam perspektif hukum. Keberadaan seorang pengacara tentu menjadi kekuatan bagi perusahaan atau strength dari perusahaan. Pentingnya kedudukan hukum perusahaan saat terjadinya krisis dapat dijadikan acuan oleh perusahaan untuk mengambil langkah berikutnya. Kita juga tidak bisa melupakan pentingnya proses penyampaian informasi dan komunikasi daripada perusahaan. Dalam proses komunikasi perusahaan kepada publik, kegiatan ini tetap dipantau oleh pihak hukum. Terkait dalam hal ini adalah pengacara perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompensasi. Pihak Bank BRI memberikan pendampingan atau pemahaman kepada nasabah untuk pentingnya menjaga data pribadi mereka dengan selalu senantiasa mengganti PIN secara berkala. Sikap yang diambil BRI adalah perusahaan yang bijaksana yang tidak hanya menunjukkan rasa ingin bertanggung jawab dan memberikan pertolongan kepada nasabah. Liability di sini berarti tanggung jawab perusahaan terhadap nasabah-nasabahnya, sehingga perusahaan Bank BRI ini bisa dipercaya oleh para nasabahnya dan tentunya mereka memberikan pelayanan